Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini kita akan masuk ke materi atau sharing tentang konten digital yang menjual ya. Seperti apa ya? Oke ya. Jadi secara teknis ya, mungkin hitungannya itu otak kita hanya butuh waktu yang sangat singkat ya untuk bisa menilai sebuah gambar ya. Saat ini mungkin teman-teman sering mendapat pesan lewat WhatsApp atau pesan yang lain ya. Bisa jadi teman-teman hanya sekejap melihat ini mau dilanjutkan apa tidak gitu ya. Jadi rata-rata hanya sekitar 1,7 detik orang bisa langsung menilai konten ini mau dilihat lagi apa enggak ya. Jadi misalkan teman-teman lihat di YouTube ada thumbnail yang menarik gitu ya, bisa jadi langsung diklik, tapi bisa jadi langsung diabaikan ya. Nah, produk digital tadi apa ya? Produk digital itu sebenarnya banyak ya. Ini beberapa contoh ya, ada e-book, ada kursus online, foto ya, software, game, aplikasi, preset foto, template presentasi, dan banyak yang lain lagi ya. Nah, untuk produk digital ini itu bisa dipasarkan ya. Jadi sekarang sangat banyak yang saya sebutkan di atas tadi itu dipasarkan dan itu dijual ya. Ya dengan harga yang beragam tentunya. Nah, kita bisa membuat dan memasarkan produk digital tadi ya. Salah satunya melihat ya bagaimana cara membuat dan apa yang perlu diperhatikan ya. Misalkan terkait dengan identifikasi target pasar kita apa. Terus membuat namanya value proposition, artinya ini itu dari segi pengguna itu menariknya apa gitu ya. Ketika dia menggunakan ini tuh menariknya apa. Nah, kita bisa menjadikan itu menjadi berarti ini cocoknya untuk target pasar tertentu. Terus juga format produknya dalam bentuk apa, e-book, video, atau aplikasi. Terus juga harga yang pas gitu ya. Terus juga yang lain ketika nanti viral atau jadi besar itu juga perlu dipertimbangkan proteksi untuk pembajakan ya. Terus juga kapan ini di launching, bagaimana caranya gitu. Nah, ini beberapa keuntungan produk digital. Minim gitu ya, terus biayanya juga relatif murah, tidak ada biaya pengiriman, bisa jadi pendapatan yang pasif. Misalkan udah buat, terus ini menjadi sebuah konten yang digunakan terus-terusan, orang membeli atau melihat, terus kita dapat penghasilan dari sana. Nah, ini kekurangannya ya bersaing dengan yang lain ya, karena tadi bisa jadi mungkin ada orang yang memberikannya secara gratis gitu ya. Atau mungkin ada yang membuat tapi susah digunakan. Nah, yang ketiga ini tadi ya rentan terjadinya duplikasi. Orang beli terus disalin gitu, terus disebarkan, mungkin ada yang menjiplak. Nah, ini menjadi salah satu tantangan atau kekurangan di dalam produk-produk digital. Nah, ini beberapa jenis ya ketika kita punya produk yang kita gunakan tadi ya, kita bisa memasarkannya melalui berbagai macam media ya, melalui website atau menggunakan teknik search engine marketing, social media marketing, online advertising, email marketing, video marketing. Nah, ini kita bisa mengkombinasikan untuk bagaimana memasarkan produk tadi. Termasuk juga masing-masing juga punya strategi ya, misalkan dengan SEO, content marketing, ini melakukan optimasi, misalnya kita punya web, punya Instagram, atau punya sosial media yang lain, bagaimana ketika dicari dengan kata kunci tertentu muncul ya, atau content marketing, atau dengan teknik otorisasi pemasaran, atau misalkan dengan iklan ya, pay per click, atau dengan native iklan ya, iklan-iklan yang konvensional, atau dengan teknik affiliate marketing tadi ya, orang memasarkan dapat komisi dari ketika dia bisa memberikan atau menghasilkan atau menjual produk yang ditawarkan tadi ya, atau melalui sosial media marketing. Ini tadi ya bisa dikombinasikan untuk semua teknik digital marketing ini. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang dijumpai pada digital marketing ya, strategi yang tidak tepat sasaran, misalkan
ini jual apa tapi targetnya apa gitu ya. Tidak memahami calon konsumen tadi ya, tidak melihat trennya, atau mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing ya, misalkan iklan-iklan terus tapi tidak diukur ya, masuk apa tidak gitu ya. Terus juga mengabaikan storytelling atau copywriting, jadi mungkin desainnya bagus tetapi tidak memberikan edukasi yang cukup untuk disampaikan ke pelanggan ya. Jadi tulisan atau kata-kata itu juga penting ya. Ini contoh beberapa kesalahan yang lain. Misalkan ada yang pakai web tapi halamannya tidak rapi, tidak jelas gitu ya. Iklan landing page-nya tidak sesuai gitu ya. Proses checkout-nya yang rumit atau tidak menghitung return of investment-nya. Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya studi kasus SEO di web. Jadi bagaimana cara tadi ya, salah satunya adalah melalui SEO ya, search engine optimization ya. Kita ambil contoh kalau yang di website ya, bagaimana ini ya. Nah, SEO di web ini antara lain dipengaruhi oleh dua faktor utama ya, yang biasanya orang mendefinisikan sebagai on-page SEO sama off-page ya. On-page ini adalah dari dirinya sendiri, jadi memperbaiki kontennya, itunya menata konten. Artinya kita bisa tata sendiri yang SEO. Nah, yang kedua adalah off-page. Off-page ini adalah sesuatu dari luar yang memberikan reward gitu ya, memberikan link ya. Biasanya dalam bentuk backlink ya, rekomendasi. Nah, ini menjadi faktor yang kedua. Nah, on-page tadi itu kita tata sendiri ya. Kita bisa menata tulisan kita sesuai dengan kriteria tulisan yang memenuhi kriteria SEO ya. Nanti kita contohkan ya. Satunya tadi misalkan membuat judul yang tepat, gitu ya, konten yang jumlah katanya cukup ya, sama kata kunci yang masuk di dalamnya gitu. Ini termasuk on-page SEO. Termasuk link ke konten lain yang related itu juga masuk, menggunakan gambar yang sesuai gitu ya. Nah, ini tadi ya, misalkan contoh artikel web yang bahasanya adalah SEO friendly ya, ya bersahabat dengan SEO gitu ya. Nah, tadi salah satunya tadi ya, kontennya semuanya cukup ya, bukan hanya kata-kata singkat gitu ya, terus menggunakan penempatan keyword yang sesuai gitu ya. Terus juga tadi dari sisi URL yang SEO friendly. Nah, ini contohnya ya, bagaimana on-page SEO. Ini ada pada beberapa tahun yang lalu ya, ambil contoh misalkan ada satu perlombaan SEO. Kata kuncinya tanya Veronica Telkomsel. Nah, ini ada beberapa, misalkan saya ambil contoh misalkan Aldi Fajar. Nah, ini dia nomor 3 gitu. Nah, di sini salah satunya adalah dia menggunakan menerapkan teknik SEO tadi ya. Jadi misalkan bagaimana yang SEO friendly tadi ya, menggunakan URL yang tepat gitu ya, sesuai dengan misalkan target kata kuncinya ini ya, URL-nya menggunakan hal yang sama. Mungkin ditambah informasi yang lain juga bisa, tapi ada kata kunci terkait dengan target yang digunakan. Biasanya ini sangat menjadi nilai yang positif ya. Terus juga target keyword tadi juga masuk, terus tidak boleh menggunakan kata spasi ya, biasanya kata space-nya diganti tanda hubung misalkan minus atau strip gitu. Terus juga menggunakan keyword yang tersebar, jadi misalkan targetnya ini ya, ini akan tersebar di semua konten, sama menggunakan ada heading, subheading, artinya navigasinya juga baik ya, atau menggunakan bookmark. Nah, ini akan lebih baik lagi. Jadi keywordnya tersebar tadi ada di semua bagian dan bisa menggunakan keyword dengan jumlah yang cukup ya. Terus juga kalau disarankan juga menggunakan gambar ya, tapi tidak hanya sekedar gambar saja dipasang gitu, tapi ada ketentuannya ya. Gambar ini dikasih parameter-parameter tambahannya. Jadi mulai dari namanya gitu, diusahakan ya sesuai dengan tujuannya ya. Misalkan tadi ya, ini kita kasih nama sesuai dengan ini ya,
sesuai dengan judulnya. Terus tadi juga ini ya, gambarnya relevan, alternatif, ada alternatif teksnya. Biasanya kalau di WordPress itu ada, kita bisa tambahkan alternatif teks ya, deskripsi di dalam gambar tadi. Kalau misalkan alternatifnya tidak ada ya kosong gitu ya, tapi ini secara SEO ini diisi. Sama misalkan kita tambahkan juga link ke dalam sama link keluar ya. Link ke dalam itu link ke konten yang ada di web kita sendiri, sama link yang keluar ya link yang related dengan ini. Misalkan kita pakai Telkomsel, nah ini di sini ada link ke Telkomsel, ada link ke internal misalkan ke webnya sendiri. Nah di dalam WordPress itu kita bisa tambahkan ya, misalnya teman-teman pakai WordPress untuk CMS-nya itu ada plugin yang bisa dipakai untuk menilai on page tadi ya, salah satunya dengan all-in-one SEO. Jadi misalkan teman-teman nulis, nanti si all-in-one SEO ini akan menilai ya, tulisan ini skornya berapa, skor SEO-nya berapa, kriterianya apa gitu. Nah, menyesuaikan kriteria ini nanti kita bisa naikkan skornya. Ini ya beberapa namanya tool bantu, misalkan ini kriterianya udah centang-centang, berarti secara on page dia sudah baik ya. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir dari sebuah web itu yang tidak kalah penting adalah landing page. Ini penting ketika teman-teman sudah punya produk, misalkan mau melakukan push ya, diiklankan atau dipromosikan. Nah biasanya targetnya sudah lebih spesifik. Nah orang yang masuk ke landing page ini ya benar-benar orang yang memang tertarik, sangat tertarik gitu ya, sudah diedukasi, terus dia sudah niat udah mau beli. Nah di landing page ini kita bisa desain sendiri atau juga bisa menggunakan landing page yang sudah ada ya, beli atau pakai yang gratis juga banyak, atau desain sendiri juga bisa. Jadi secara umum tadi ya, ini menjadi satu titik gitu ya, ketika orang sudah mau beli, lihat produk, klik ini, nah mungkin langsung lihat produk bagian atas, ngisi data, mungkin langsung ke proses berikutnya ya, ngisi data pembelian dan sebagainya. Jadi ini tujuannya untuk yang sudah tertarget, sudah hampir paham, sudah paham atau hampir mau beli. Nah ini contoh desain landing page, misalkan ada di Temforest atau ada di tempat-tempat yang lain ya. Nah ini juga peluang juga ya, landing page ini ada yang jual juga ya, artinya teman-teman juga bisa mendesain ini terus dijual gitu ya. Kalau dalam hal ini mungkin saat ini kita menggunakan landing page yang sudah ada ya, kita beli atau kita gunakan, kita pasang di web kita. Oke ya, itu dulu, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa gunakan kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.